Meneladani kesabaran Nabi Ibrahim dan keikhlasan Nabi Ismail. Saudaraku, ada kalanya musibah merupakan sebuah ujian dari Allah Azza wa Jalla dan ada kalanya pula musibah tersebut merupakan teguran atau bahkan laknat, azab dari Allah Azza wa Jalla. Musibah bisa menjadi peluang mengevaluasi diri. Boleh jadi musibah itu bersumber dari diri kita sendiri. Kita sendiri yang mengundang musibah. Dosa-dosa menutup kita dari kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Semua kesalahan dan kehilafan yang kita perbuat baik terhadap Allah Azza wa Jalla maupun terhadap sesama manusia. Ibtila adalah ujian yang secara bahasa berarti ikhtibar penyelidikan, dan imtihan percobaan, baik berupa kesulitan maupun kesenangan, kebaikan maupun keburukan. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepada manusia dengan tujuan menguji siapa hambanya yang bersyukur atas ujian nikmat yang diperoleh dan siapa yang bersabar atas kesulitan yang menimpanya, agar diketahui siapa di antara hambanya yang paling baik amalnya ibadahnya. Sosok Nabi Ibrahim yang harus kita teladani adalah kesabarannya menanti kehadiran puteranya yang sangat lama. Sedangkan sosok Nabi Ismail yang harus kita teladani adalah keikhlasan menjalani perintah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan." Quran Surah Al-Anbiya 35. Ibnu Katsir mengatakan bahwa makna, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, yang sebenar-benarnya artinya terkadang Allah Azza wa Jalla menguji dengan berbagai musibah dan terkadang dengan berbagai kenikmatan, agar Allah Azza wa Jalla mengetahui orang-orang yang bersyukur dari orang-orang yang kufur, orang-orang yang bersabar dari orang-orang yang berputus asa. Sebagaimana perkataan Ali bin Talha dari Ibnu Abbas yang artinya, dan kami menguji kalian, dia mengatakan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai fitnah, cobaan, dengan kesulitan dan kelapangan, kesehatan dan rasa sakit, kekayaan dan kemiskinan, halal dan haram, ketaatan dan kemaksiatan, petunjuk dan kesesatan, sedangkan firman-Nya yang berarti, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan, adalah kami akan memberikan ganjaran, balasan atas amal kamu. Tafsir Al-Quran Al-Azim Juz Fi Helm 342. Saudaraku, ujian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla disesuaikan dengan kadar dan kualitas keimanan seseorang serta sebagai sarana untuk menambahkan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Seseorang terkadang sanggup bertahan di dalam keimanan saat mendapatkan kesulitan, akan tetapi justru hilang imannya tatkala mendapatkan kesenangan. Maka, bentuk ujian apapun yang Allah Azza wa Jalla berikan pada kita, kita sepatutnya senantiasa bersyukur dan bersabar. Karena hakikat setiap ujian yang Allah Azza wa Jalla timpakan pada seorang mukmin sebagai pembersih dosa dan kesalahannya di dunia, sehingga tidak ada lagi siksa atas dosanya di akhirat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmidzi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang mukmin atau mukminah yang ditimpa suatu bala, cobaan, sehingga ia berjalan di bumi tanpa membawa kesalahan. Senantiasa cobaan itu datang menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, anaknya, dan hartanya sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa ada satupun dosa pada dirinya. Hadis riwayat Tirmidzi No. 2399. Saudaraku, terkait ujian atau cobaan yang Allah Azza wa Jalla turunkan kepada hambanya, Allah Azza wa Jalla menganjurkan untuk tetap bersabar, sebagaimana firman-Nya. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah
155. Kemudian Allah Azza wa Jalla juga akan menurunkan azab kepada orang-orang yang gemar berbuat dosa dan maksiat. Sebagaimana firman-Nya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran Surah Asy-Syura 30. Saudaraku, untuk meninggikan derajat seorang hambanya yang soleh, terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan ujian dan cobaan. Sebagaimana penjelasan sebuah hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda. 2396 146. Sesungguhnya agungnya pahala seiring dengan besarnya cobaan. Sesungguhnya Allah ketika mencintai suatu kaum, maka Ia akan mengujinya. Siapa yang rida maka Ia akan rida dan siapa yang murka, maka Ia juga akan murka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2396. Hadits ini hasan. Namun Al-Albani menyatakan sahih dalam kitab Silsilah Sahihah No. 146, 3090, 2599. Sesungguhnya seorang hamba ketika didahului kedudukan di sisi Allah, di mana amalannya tidak sampai kepadanya, maka Allah akan mengujinya di badan atau harta atau anaknya. Hadis riwayat Abu Daud No. 3090. Hadits ini sahih menurut Al-Albani dalam kitab Silsilah Sahihah No. 2599. Saudaraku, jika kita telah melakukan berbagai kesalahan dan dosa, namun tidak juga berniat untuk bertaubat, maka musibah yang menghampiri kita bisa jadi merupakan azab Allah Azza wa Jalla, sebagaimana firman-Nya. Dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Quran Surah An-Nisa 79. Saudaraku, selain ujian dan azab, Allah Azza wa Jalla juga memberikan teguran, peringatan kepada orang-orang yang Allah Azza wa Jalla inginkan suatu kebaikan padanya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. 2396. Ketika Allah menginginkan hambanya suatu kebaikan, maka disegerakan hukumannya di dunia. Kalau Allah menginginkan hambanya suatu kejelekan, maka dosanya ditahan sampai dibalas nanti di hari kiamat. Hadis riwayat Tirmizi No. 2396. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah, senantiasa bersyukur dan bersabar atas ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.